warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku kelas 8 A, B, dan C. Alhamdulillah sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk menikmati udara segar. Tetap di rumah, patuhi protokol kesehatan, keluar pakai masker, patuhi 5M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Yang kelima, apa ya? Bu Nini lupa ya. Nanti kita cari ya. Nah, oke. Yang penting patuhi protokol kesehatan biar kita terhindar dari wabah penyakit yang bernamanya COVID-19. Oke. Pada kesempatan kali ini, pada semester kali ini, Bu Nini sampaikan selamat kepada kalian semua karena sudah naik tingkat dari kelas 7 ke kelas 8. Tentunya tahun kemarin penuh perjuangan untuk naik kelas 8. Setelah di kelas 8 tentu tidak boleh terlena, harus tetap semangat. Belajarnya juga harus rajin, nggak boleh main-main, karena meskipun di masa pandemi menuntut ilmu tetap adalah kewajiban. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi manusia, ya. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan. Nanti akan kita bahas dalam satu semester itu ada 4 bab, yaitu 2 bab seni rupa, yang 2 bab lagi seni musik. Jadi nanti ada 4 bab. Kemudian yang pertama yang akan kita bahas yaitu bab seni rupa. Bab seni rupa yang pertama itu nanti ada menggambar langsung dan menggambar secara tidak langsung. Nah, untuk membedakannya nanti Bu Nini akan menyampaikan menggambar model. Nah, menggambar model itu ada apa? Menggambar benda atau manusia atau barang yang ada di sekitar kita yang bisa kita jadikan model untuk menggambar. Nah, pengertian menggambar model secara langsung itu yaitu menggambar benda, barang, manusia yang ada di sekitar kita menggunakan peralatan pensil, menggunakan goresan pensil di media 2 dimensi yaitu kertas. Bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan vaksin. Tapi yang biasanya yang kita gunakan untuk awal-awal itu adalah menggunakan kertas. Kertas yang kita gunakan adalah kertas Manila atau yang disebut dengan kertas HVS 210 gram. Karena tebalnya beda. Biasanya di buku gambar itu ada keterangan kertas gambar dengan berat 210 gram, maka per lembarnya itu lebih tebal daripada kertas biasanya. Kemudian kenapa dikatakan menggambar model? Nah, menggambar model kan jelas ada modelnya. Model nggak harus selalu manusia, bisa benda, bisa barang, bisa buah, dan lain sebagainya. Kemudian menggambar model secara langsung. Nah, menggambar model secara langsung ini adalah menggambar model yang modelnya itu ada di depan kita. Contohnya vas bunga. Nanti Bu Nini ambil sebentar ya, tunggu. Nih contohnya ada vas bunga. Nih, ini adalah modelnya. Modelnya itu ini berupa 3 dimensi, bisa kita bolak-balik. Nah, nanti setelah jadi gambar akan menjadi gambar 2 dimensi. Nah, kenapa ini ketika benda ini bisa kita pegang, nah untuk kita jadikan model gambar, maka ini disebut model secara langsung. Gambarnya pun akan menjadi gambar model secara langsung karena model yang kita gambar itu ada di depan kita, nyata, bisa kita pegang, bisa kita sentuh, bisa kita peluk-peluk ya, gitu ya. Oke, kita ini taruh lagi ya. Oke, sebentar ya, kita lanjutkan. Oke, kemudian dalam menggambar model apa sih yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan ya yang pertama itu adalah objeknya dulu, modelnya yang akan kita gambar. Nah, yang akan kita gambar itu harus
harus kita tentukan dulu sebelumnya, jadi kita mudah. Misalnya kita mau gambar buah, berarti buahnya harus disiapkan. Kita mau gambar benda seperti vasnya harus disiapkan. Kemudian agar nanti gambar yang kita hasilkan bisa sama persis dengan modelnya, jadi nggak jauh melenceng, enggak. Kemudian yang kedua yaitu adalah warnanya disesuaikan juga dengan warna aslinya agar tidak terjadi miscommunication nantinya. Misalnya upper warnanya hitam, nanti orang akan bertanya-tanya, kenapa warnanya hitam. Jadi sebenarnya boleh warnanya hitam, tapi kebanyakan itu warnanya hijau ataupun merah. Kemudian selain itu adalah komposisi itu adalah pengaturan daripada benda yang akan kita gambar. Selain itu ada proporsinya, besar kecilnya. Nah misalnya gambar vas itu misalnya ditaruh di meja, kan nggak mungkin mejanya lebih kecil daripada vasnya. Kemudian misalnya apel dengan durian, kan apel ini kan lebih kecil daripada durian. Nah itu nanti proporsinya juga harus jelas. Kemudian selain itu menggambar model nanti ada beberapa tahapan. Nah tahapannya yang pertama atau langkah-langkahnya yang pertama yaitu satu, mengamati model ya. Jadi gambar modelnya itu benar-benar kita amati secara detail, lekukannya di mana, kemudian bentuknya, kalau bulat itu bulatnya seperti apa, kalau ovalnya seperti apa, itu harus jelas, harus benar-benar detail. Yang kedua yaitu membuat sketsa itu garis tipis-tipis dari gambar yang akan kita buat, sehingga nanti ketika salah kita menghapusnya tidak terlalu susah. Nah dari sketsa ini nanti kita kembangkan lagi ke gelap terang. Jadi setelah jadi sketsanya gambar yang tipis itu kita tebalkan pelan-pelan dan gelap terangnya juga ada, barulah menjadi gambar jadi atau 80%. Kemudian setelah menjadi gelap terang dan sebagainya, gambarnya sudah tebal, barulah menentukan tekniknya. Mau diapakan ini gambar, mau dicat air boleh, mau diarsir juga boleh. Nah sampai di sini nanti Bu Nini kasih contoh gambar model. Nah ini gambar model dari tahun lalu, ini punyanya siapa ya Bu Nini kok lupa ya, punyanya ini itu tahun dulu ya. Ini gambarnya gambar apel. Nah ini dengan teknik arsir. Teknik arsirnya menggunakan teknik arsir 2 tipe, yaitu hitam putih menggunakan pensil, dan yang ini adalah menggunakan pensil warna. Ini dimulai dari sketsa dulu. Ini ada satu yang masih dalam proses, ini contohnya seperti ini. Nah ini apelnya dulu yang ditebalkan, kemudian backgroundnya belakangan. Ini juga bisa ya, nanti tergantung kalian mulainya dari mana, modelnya yang kalian pilih apa. Oke, sampai di sini paham? Oke, insya Allah nanti diberi kemudahan untuk belajar, untuk menuntut ilmu ya. Tetap semangat belajar di rumah, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan sehat selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.